Dan itu saya terima kasih sekali kepada Mas Wapres yang telah, saya kaget juga tadi. Saya tahun berapa ya datang ke sini. Tapi waktu itu kayaknya kondisi masih kucel gitu. Ternyata Mas Wapres luar biasa ini. Ini adalah bagian dari legasi beliau sebelum meninggalkan Surakarta nanti. Saya juga terima kasih kepada Mas Wapres, Mas Gibran yang telah ikut menyertakan saya dalam membenahi Solo ini, terutama menangani wilayah daerah-daerah kumuh. Ini luar biasa dalam waktu yang di luar dugaan saya, perkiraan saya, hitungan saya. Wilayah Semanggi Utara, Semanggi Selatan itu dalam waktu yang kurang dari 2 tahun nggak selesai di tangan beliau. Ini tepuk tangan itu. Dan itu memang bagian dari tanggung jawab Kemenko PMK untuk menangani wilayah itu. Tapi memang di tempat lain tidak secepat ini. Artinya apa yang dipercayakan di Surakarta di tangan beliau, di tangan Mas Gibran ini memang semuanya tuntas. Subscribe Berita Surakarta. Datang kepada Bapak Muhajir Effendi, berikan tepuk tangan yang meriah, didampingi oleh Pak Wali, Pak Gibran, Mas Gibran ini ya sapanya ya. Teman-teman boleh tepuk tangan, oh udah sibuk nih ya mengambil konten. Senang sekali Pak Menko bersama dengan Mas Gibran bisa hadir di tengah-tengah kita. Halo, apa kabarnya Mas? Pak, sehat? Sehat, terima kasih. Pak Menko, Pak Wali Kota, Bapak Ibu sekalian. Pagi ini kita sudah membuka acara toleransi berbasis budaya yang dikelola oleh Solo Bersimfoni. Sebagai mitra akan membuat konten di 4 lokasi. Salah satunya ada Kampung Dah. Kemudian nanti teman-teman ada yang ke Solo Technopark sebagai bagian dari penguatan vokasi di Kota Solo. Mas Wali aku. Kreatif nggak sih Pak? Gimana kami konten kreator itu menghadapi hate comment seperti itu, bagaimana dari jenengan gitu Pak? Di sini gimana tetap semangat walaupun dapat hate comment? Yang penting positif thinking. Positif thinking. Jadi semuanya ditanggapi secara positif. Contoh aja Mas Gibran, Mas Gibran. Dulu beli waktu kepleset soal asam folat menjadi asam sulfat jadi samsul. Dan malah justru menjadi viral dan justru menjadi alat kampanye yang sangat efektif kan gitu ya. Jadi pokoknya yang sifatnya yang menyerang kita dibikin lucu lah. Oh iya. Dibikin lucu nanti menjadi lebih produktif. Iya. Oke, itu Mbak Inces. Kita ambil hikmahnya terus senyumin aja ya Mbak ya. Positif semuanya saja. Oke. Karena kita tidak bisa memaksakan semua orang suka kepada kita. Gitu. Dan di dalam era media sosial yang sekarang sangat masif ini, cenderung mereka yang positif kepada kita itu menjadi silence majority. Betul. Mereka tidak akan beri komentar, mereka beri dukungan, tetapi dia biasanya enggan untuk ikut ribut-ribut. Ikut ribut itu. Karena itu kalau kita sudah di insulting dan seterusnya, ya kita hadapi sendiri, tapi dengan cara itu. Dia dengan positif, yang senyum, dan nggak usah berharap kemudian akan ada orang yang akan mendukung gitu, nggak apa-apa gitu. Yang penting waktu pilpresnya aja termenang. Terima kasih Pak Menko. Semoga Mbak Inces dapat nih ya pesannya ya. Mungkin Mas Wali boleh kali ya. Tadi dicontohkan. Oh sama ya. Gimana sih buat sesuatu tuh tenang dan jadi lucu malah Mas Wali? Tadi namanya siapa Mbak? Enggak, nama asli siapa? Jana. Head komennya apa? Muslim, kenapa kamu mendukung kayak teman-teman minoritas kayak gitu? Emangnya nggak boleh? Nah, itu. Ini dari Solo semua yang di sini ya? Sukoharjo. Ya, Solo dan sekitarnya lah ya. Solo Raya. Tahu nggak apa komen-komen orang-orang ketika Solo itu pertama kalinya merayakan Natal besar-besaran di balik kota? Hampir sama. Di kafir-kafirkan dan lain, tapi nggak masalah. Ya. Kalau saya sih lebih ke bagaimana ketika ada acara-acara keagamaan, UMKM itu bisa laris, ojol laris, yang punya persewaan tenda laris, MC laris, itu terus
di tiap tahun kan kita besarkan semua kan acara-acara. Kemarin ada yang terlibat di acara di Keranasda sama PKK enggak? Iya, siapa nih? Itu putaran duit untuk UMKM-nya aja hampir 4M lebih loh. Wow. Ya, itu tepuk tangan dong. ya, kita bukan bicara masalah itu tadi ya, kita bicara bagaimana pertumbuhan ekonomi, okupansi hotel, keterlibatan anak-anak muda, keterlibatan UMKM. Sekarang kan kayak di sini kemarin ada yang nonton Andre Taulani and Friends ya di sini. Ini kan dulu tempat yang agak-agak serem, tempat-tempat yang semi-semi mangkrak, sekarang jadi tempat untuk anak-anak muda yang produktif. Ini dulu isinya rayap semua loh. Isinya rayap, alat-alat, oh nggak kelihatan ketutupan stage. Di sana kan alat-alatnya juga sudah sangat jadul, kita perbarui semua. Kalau sekarang mau izin Pak Menko, kalau di Solo sekarang kita memberikan public space seluas-luasnya untuk anak-anak muda, biar anak-anak muda punya kegiatan yang produktif. Banyak public space yang gratis, kita gratiskan semua. Dan kadang-kadang kalau ada IO, ada acara-acara muda yang perlu menutup jalan pun kita iakan semua. Kita nanti bulan depan kita resmikan Balai Kambang ya. Itu nanti jadi tempat baru lagi untuk anak-anak muda. Ya itu ya, jangan berkecil hati di head speech. Ada head speech, ada orang bully. Itu ya diemin aja. Santai-santai. Itu kita ngalami tiap hari, dan itu ya buat seperti yang disampaikan Pak Menko tadi, buat lucu-lucuan. Dan sebenarnya kalau kita kapitalisasi itu sebenarnya bisa jadi kekuatan. Dulu masalah asam folat, asam sulfat itu saya memang ngakui salah. Dan ketika saya ngomong gitu tuh audiennya nggak ada yang ngeh juga Pak sebenarnya. Justru netizen yang ngeh. Jadi karena kejadian itu saya langsung minta maaf. Tapi setelah itu program makan siang gratis kami jadi kayak terangkat sekali. Nah ini kita lihat positifnya aja. Ya, blokan gue Mbak Wong ini. Dan beres gitu kan. Ya, nggak usah digagas. Terima kasih Mas Wali. Mbak Jana, semoga itu ya lebih positif dan kita ubah menjadi sesuatu yang lebih bermakna. 1 kali 7, 7 kali 5. Menangsang. Nanti akhir tahun kita punya sekolah AI di Solo Teknopark ya. Itu ada investasi dari Nvidia, itu perusahaan microchip terbesar di dunia. Ada di situ ya. Sip. Ya. Itu aksesnya gimana Mas Wali? Harus daftar atau beasiswa atau gimana? Kita boleh akses? Nanti tunggu akhir tahun. Oke, siap. Tapi akhir tahun saya udah nggak di sini. Oh, gimana tuh? Menarik. Nanti bisa ya diakses ya. Nanti kepala sekolahnya katanya Yusuf namanya. Menarik dan bisa diakses mudah-mudahan oleh seluruh rakyat Indonesia juga ya. Kalau Mas Wali nggak Solo aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Wali Kota Surakarta, Wakil Presiden terpilih kita, Bapak Gibran Rakabuming Raka PSG. Saya khawatir belum bisa datang pada pagi hari ini gitu, tapi alhamdulillah tadi malam saya sudah bisa berada di Jakarta sehingga malam pagi ini saya bisa mendampingi Mas Wapres. Jadi yang dampingi bukan beliau, saya ini yang dampingi. Beliau sudah definitif loh, sudah terpilih, tinggal pelantikannya saja. Jadi posisinya agak sulit untuk beliau ini. Satu sisi Wapres terpilih, satu sisi masih wali kota. Mundur dari wali kota juga belum boleh, itu repotnya. Tapi mudah-mudahan semuanya lancar, dan tadi sudah disampaikan bahwa nanti di sini ada sekolah Artificial Intelligence, itu luar biasa. Dan investasinya besar, tadi bisa saya 3 triliun. Jadi investasinya 3 triliun, jadi itu nggak main-main. Karena itu mudah-mudahan itu betul nanti di Surakarta ini akan menjadi Center of Excellence. Generasi milenial dan generasi Z dan generasi Alpha. Dan saya kira Indonesia ini memang sudah waktunya dipimpin oleh anak-anak muda. Seperti saya ini sudah masa lalu.
Jadi kalau saudara bicara tentang IT, tentang augmented reality, tentang macam-macam itu, saya sudah nggak terlalu paham. Saya adalah generasi transisi dari generasi baby boomer tahun 50-an, dan sekarang ini saya hanya sisa otak saya paling tidak lebih dari sepertiga yang tersedia untuk memahami era sekarang ini. Karena sebagian sudah terlanjur diisi dengan data, dengan informasi yang dulu, dan itu banyak yang tidak nyambung lagi. Saya tidak tahu yang Kakung masih mengalami mesin ketik enggak? Masih ya? Termasuk berarti Olympia ya. Saya Remington yang lebih gede gitu. Saya kira tadi Mas Wapres pasti sudah nggak pernah itu mengalami mesin ketik Remington sama Olympia itu. Dulu kalau jadi wartawan itu nyepeda pancal, belakangnya Olympia. Jadi nanti ngetik di lapangan, dan itu kalau rusak tidak kayak sekarang, tinggal kalau kalimatnya keliru kan sekarang tinggal ngedel aja. Dulu di tip X, tip putih itu. Karena itu dulu pantangan wartawan itu tidak boleh menulis kalimat salah. Harus jadi dan tidak boleh ada kekeliruan kata, karena hari itu juga harus sudah dikirim dan dimuat oleh di redaksi. Jadi dan itu adalah sebagian besar otak saya isinya itu. Sehingga kalau sekarang kemudian harus belajar tentang teknologi digital sekarang ini, itu sudah tempatnya sudah sesek gitu. Nggak ada yang nggak seleluasa generasi Mas Wapres ini. Dan ini saya rasa suatu lompatan besar Indonesia untuk ke depan. Memang ada tantangan yang sangat berat, tapi itu juga disimpulkan bahwa bagaimana kita sekarang perangnya bukan perang fisik, tapi perang cyber. Dan perang cyber itu menjadi proksi. Negara-negara sekarang kalau perang tidak lagi dirinya di depan, tetapi menggunakan tangan lain untuk menghancurkan pihak lain. Jadi karena itu sekarang ini sedang menjadi misteri tewasnya Presiden Iran kan. Banyak spekulasi bahwa itu adalah perang proksi. Kita tahu misalnya Palestina itu sebetulnya bukan perang antara Palestina dengan Israel, tapi itu dibalik itu sebetulnya ada kekuatan yang lebih dahsyat yang menggunakan Israel dan Hamas terutama dari Palestina. Kalau Israel saja itu sebetulnya saya kira selesai kalau dikepung sama dunia Arab. Tapi masalahnya di belakangnya Israel itu yang jauh lebih dahsyat daripada Israel itu sendiri. Itulah namanya perang proksi. Dan kita sekarang Indonesia ini berhadapan dengan dunia itu. Nah, sayangnya proksi netizen kita ini kan terkenal sadis ya. Jadi tidak hanya ditakuti pejabat saja, tapi dunia lain juga, dunia luar itu juga sangat takut dengan netizen Indonesia itu. Karena itu kenal ganas itu. Nah, tapi satu sisi juga ada hal yang harus kita benahi ya, tentang etika bermedsos, dan itulah yang menjadi salah satu tugas utama dari Kemenko PMK yang mendapat tugas untuk mengemban revolusi mental itu. Revolusi mental itu bukan program, tapi gerakan. Nah itu karena namanya gerakan, maka inisiatif prakarsa itu harus muncul dari masyarakat itu sendiri, bukan dari pemerintah. Karena itu saya sangat, sementara pemerintah hanya memfasilitasi saja seperti yang disampaikan oleh Mas Wapres tadi, banyak fasilitas yang disiapkan di sini. Saya ini sebetulnya program yang Kemenko PMK ini untuk merehabilitasi, merenovasi cagar-cagar budaya ini, bagian yang tak terlepaskan dari memperjuangkan itu. Saya terima kasih sekali kepada Mas Wapres yang telah, saya kaget juga tadi. Saya tahun berapa ya datang ke sini? Kalau tidak salah dulu lagu Indonesia Raya 3 stansa itu direkam di sini. Waktu saya mendebutkan mewajibkan sekolah-sekolah
itu menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza. Itu rekamannya kalau tidak salah saya minta dibantu oleh Lokananta ini. Tapi waktu itu kayaknya kondisi masih kucel gitu. Dan saya memang sedang memikirkan kemungkinan ini untuk segera diinovasi. Tapi alhamdulillah ternyata Mas Wapres luar biasa ini. Ini adalah bagian dari legasi beliau sebelum meninggalkan Surakarta nanti. Saya juga terima kasih kepada Mas Wapres, Mas Gibran yang telah ikut menyertakan saya dalam membenahi Solo ini, terutama menangani wilayah daerah-daerah kumuh. Ini luar biasa dalam waktu yang di luar dugaan saya, perkiraan saya, perhitungan saya. Wilayah Semanggi Utara, Semanggi Selatan itu dalam waktu yang kurang dari 2 tahun nggak selesai di tangan beliau. Ini tepuk tangan itu. Dan itu memang bagian dari tanggung jawab Kemenko PMK untuk menangani wilayah itu. Tapi memang di tempat lain tidak secepat ini. Artinya apa yang dipercayakan di Surakarta di tangan beliau, di tangan Mas Gibran ini memang semuanya tuntas. Saya kira itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut mensukseskan acara ini, dan kita doakan mudah-mudahan Mas Gibran nanti bisa mengemban amanah yang jauh lebih besar dibanding sekedar Wali Kota Solo, karena beliau akan mewakili anak-anak muda milenial membawa Indonesia ke depan. Beliau lah 100% paham tentang masa depan ini, di era digital ini. Sementara seperti saya ini sudah harus menyadari betul bahwa memang sudah waktunya untuk berada di belakang, untuk ngomong, untuk kalau di dalam falsafah Ki Hajar Dewantara itu ing ngarsa sultulodo ing margio manguntarso tuturi handayani. Saatnya lah orang seperti saya ini menjadi tuturi handayani, di belakang memberikan semangat, memberikan motivasi, biar yang depan, yang muda-muda ini, yang di belakang semua ini muda-muda inilah masa depan Indonesia di nanti. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bersama dulu senyum yang ceria. 3, 2, 1. Oke, siap-siap. Game Digital Revolusi Mental 2024. Berbagi hal baik untuk Indonesia lebih baik. Terima kasih banyak kepada Pak Menko, Mas Wali, jajaran dari kementerian lembaga, tentunya Pemkot Surakarta, Solo Bersimfoni. Terima kasih Pak Menko PMK yang sudah memberikan ruang yang cukup luas untuk anak-anak muda, terutama anak-anak muda yang ada di Kota Solo. Terima kasih sekali untuk arahan-arahannya Pak, terutama untuk penggunaan teknologi ya, untuk misalnya untuk pelayanan publik, untuk kreativitas anak-anak muda, untuk dunia kesehatan, dunia pendidikan, dan saya kira anak-anak muda harus bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menggunakan teknologi-teknologi terkini untuk memajukan bangsa. Soal investasi AI di Solo tadi, bisa dijelaskan Mas progresnya sekarang gimana? Ini timelinenya sudah jalan, bangunan sekolahnya juga sudah akan disiapkan. Insya Allah tahun ini sudah bisa dimulai, akhir tahun ini. Segala macamnya MOU sudah disiapkan juga. Ini sudah progresnya sudah positif semua. Nanti tempatnya di mana, Mas? Di Solo Technopark. Jadi di Solo Technopark tahun ini ada yang baru, yaitu ada Emirates Hospital, rumah sakit kardiologi yang nanti dilengkapi dengan alat-alat kesehatan yang paling terbaru. Lalu nanti ada investasi AI dari NVIDIA. Mas, sekolahnya bagus masyarakat Solo atau bisa orang-orang? Bisa, semuanya bisa ya. Ditunggu aja akhir tahun ini ya. Oke, makasih. Itu nanti sekolah formal atau non formal, Mas? Sekolahnya non formal. Nanti ya, ditunggu akhir tahun ya. Yang masuk jangan banyak-banyak, mohon izin, tidak berkepentingan.
Enggak ya, jadi bukan kena perubahan zaman, lebih ke itu. Jadi itu ini makanan tadi. Sebenarnya bukan oh ya. Subscribe Berita Surakarta.